Ya, Anda masih menyaksikan Bintang Bicara pemirsa dan masih juga bersama dengan Brigjen Pol Dr. Jayadi SIK MH, Kepala Biro Kerjasama dan Penyuluhan Hukum Divisi Hukum Polri. Pak Jayadi, menarik nih, tadi kalau kita sudah mulai masuk ke kasus per kasus dengan pendekatan restoratif justice. Dan juga kita jadi tahu Pak, kenyataannya bahwa masih ada hambatan ya dalam penerapan restoratif justice itu sendiri. Betul. Artinya Pak, implementasinya ini sejauh ini masih sulit dilakukan kah? Seperti apa? Jangan-jangan ini kemudian menjadi satu angan-angan yang sudah terlanjur menjadi harapan masyarakat untuk bisa dilakukan gitu. Pertanyaannya bagus nih Mbak, benar. Mbak kan pertanyaannya luar biasa. Tapi saya sebelum menjawab itu, saya akan jelaskan sedikit. Restoratif justice itu apa sih? Betul. Itu restoratif justice adalah sebuah cara untuk melakukan penyelesaian perkara di luar melalui mekanisme pengadilan dengan melibatkan para pihak. Di situ ada pelaku, ada korban, kemudian ada keluarganya, dengan tujuan memulihkan keadaan korban seperti sedia kala. Itu inti daripada restoratif justice. Definisinya banyak, tetapi garis besarnya seperti itu. Jadi ada upaya, itu ya, Pak, ya? ada upaya bagaimana korban diperhatikan. Selama ini kan metodenya bagaimana tersangka hukum dibalas dengan instrumen-instrumen yang ada, baik dari hukumnya, baik dari aparatnya, itu selalu ditujukan kepada tersangka atau pelaku. Sementara korban tidak menjadi perhatian. Mau ngapain korbannya, mau rugi, mau apa, terserah. Tidak ada perhatian. Nah, dengan pendekatan restoratif justice ini, korban mulai diperhatikan. Korban mulai diangkat derajatnya. Sehingga yang menjadi korban pulih keadaannya seperti sedia kala. Nah, kemudian pertanyaannya Mbak tadi, Pak, jangan-jangan implementasinya hanya Bapak saja yang tahu. Di tingkat Polda, di tingkat wilayah, jangan-jangan belum. Mbak Ken, ada juga yang berpendapat sebagian seperti itu. Tetapi saya yakinkan bahwa Perpol 8 tahun 2001 ini baru 3 tahun. Sehingga kami dari Divisi Hukum, kemudian dari jajaran Polri, terus berupaya untuk menggelorakan bagaimana implementasi restoratif justice ini dipahami. Tidak hanya di tingkat Mabes, tetapi juga di tingkat Polda, di tingkat Polres, sampai kepada para penyidik yang ada di paling ujung. Gitu. Nah, sekarang berapa persen sih Pak yang sudah bisa dilaksanakan? Saya belum bisa menjamin 100% bisa diterapkan dan dipahami oleh aparat penegak hukum di bawah, khususnya para penyidik. Tetapi saya jamin setiap tahun ada progresnya. Ini pun juga didukung dengan data yang cukup memadai bahwa penanganan restoratif justice dari tahun ke tahun itu terus meningkat. 2001, 2002, 2003 itu meningkat. 14.000, 15.000, sampai 18.000 per tahun dalam kurun waktu 3 tahun terakhir semenjak berlakunya restoratif justice. Memang perlu waktu sampai dipahami di tingkat paling depan. Kira-kira gitu. Masih perlu waktu, jadi masyarakat perlu bersabar sejenak ya Pak. Mudah harapannya tidak lama, sehingga pendekatan restoratif justice ini bisa digunakan secara optimal dalam penyelesaian sengketa hukum. Tapi juga yang menjadi pertanyaan, memang apa sih Pak yang menjadi prinsip-prinsip dasar kemudian bisa digunakan pendekatan restoratif justice dalam menyelesaikan sengketa hukum? Ya, prinsip-prinsip yang harus dipenuhi di dalam menerapkan restoratif justice itu ada beberapa. Tidak berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang serius. Seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau berkaitan dengan pembunuhan berencana, korupsi, terorisme, itu tidak berlaku restoratif justice. Kemudian ada kesepakatan para pihak dengan kategori kejahatan-kejahatan yang sederhana, yang tidak menimbulkan korban jiwa. Nah, itu bisa diselesaikan secara restoratif justice. Dengan catatan, ada itikat baik dari pelaku untuk melakukan ganti rugi, untuk biaya pengobatan kalau dia luka,
untuk melakukan perbaikan kalau misalnya ada objek yang dirusak, sehingga keadaan korban, keadaan benda yang dimiliki korban itu bisa kembali sedia kala. Nah, itu yang menjadi prinsip dasar utama sehingga proses restoratif justice itu bisa dilakukan. Oke. Pak Jayadi tadi sendiri mengakui dan juga menginformasikan bahwa pendekatan atau implementasi restoratif justice ini nampaknya masih butuh waktu untuk kemudian dikembangkan, diterapkan sampai tingkat yang bawah ya Pak ya. Nah, tapi kemudian kalau sejauh ini Pak, dari pendekatan restoratif justice yang mungkin sudah pernah dilakukan dalam kasus-kasus tertentu, seberapa efektif sih Pak restoratif justice ini digunakan dibandingkan dengan penyelesaian sengketa hukum dengan cara konvensional? Ya, saya menganggap berdasarkan pengalaman empirik, Mbak, justru terkait dengan kasus-kasus yang sederhana sifatnya, masyarakat itu lebih peduli untuk menyelesaikan melalui mekanisme restoratif justice. Jika dibandingkan tatkala perkara ini harus masuk ke kepolisian, kemudian masuk ke kejaksaan, kemudian di pengadilan diputus. Kepastian hukum memang didapatkan, tetapi rasa keadilan kadangkala belum tentu didapatkan dibandingkan dengan menerapkan restoratif justice dengan ketemu bersama tadi, kemudian ada win-win solution. Nah, seperti itu, Mbak. Ada contohnya nggak sih Pak Jayadi yang sudah bisa dilakukan pendekatan restoratif justice di kasus tertentu misalnya dan sudah berhasil dilakukan? Banyak, Mbak. Tadi saya bilang ada 14.000, 15.000 sampai 18.000. Kasus konkret misalnya kasus kebun sawit. Masyarakat melakukan pencurian di kebun sawit. Bayangin tuh, sekian banyak tuh masyarakat melakukan pencurian di kebun sawit yang mungkin nilainya nggak seberapa dibandingkan pemilik lahan sawit memiliki sawit itu. Kemudian diselesaikan melalui mekanisme restoratif justice, kemudian ada kesepakatan dengan para pihak, ada penggantian, pengembalian, dan itu menjadi solusi terbaik. Masyarakat kemudian sadar, ini seharusnya tidak dilakukan. Ini ada mekanisme hukum yang harus dilalui. Banyak kasus-kasusnya, Pak. Itu satu dari sekian banyak kasus yang sudah berhasil ditangani dengan pendekatan restoratif justice ya Pak. Nah, tapi yang menjadi penting kan Pak, ini pendekatan atau instrumen restoratif justice bisa kita bilang lumayan baru lah ya Pak ya, untuk kemudian diketahui oleh masyarakat. Bagaimana Divisi Hukum Polri khususnya melakukan edukasi ataupun sosialisasi kepada masyarakat sehingga memiliki pemahaman baru tentang pendekatan atau instrumen restoratif justice ini dalam penanganan sengketa hukum mereka? Sepanjang tahun, Mbak, Divisi Hukum, kemudian Satker fungsi penyuluhan dari Bimas, kemudian dari Bareskrim juga terus melakukan sosialisasi. Bagaimana implementasi restoratif justice ini bisa sampai ke bawah. Tidak hanya dipahami di tingkat Polda, dari fungsi Bimas, dari fungsi Humas, kemudian dari fungsi penegak hukum juga, itu setiap saat itu melakukan evaluasi, sosialisasi terkait bagaimana implementasi pelaksanaan dari restoratif justice yang dilakukan oleh jajaran di kepolisian. Seperti itu, Mbak. Hasilnya seperti apa, Pak? Respon masyarakat melihat adanya pendekatan atau instrumen baru dalam penyelesaian sengketa hukum yang begitu banyak dan sangat kompleks di masyarakat, Pak. Sebagian masyarakat merespon baik penegakan hukum dengan pendekatan restoratif justice. Tetapi sebagian masyarakat juga menganggap merasa bahwa tidak tepat karena masih beranggapan bahwa dalam kasus-kasus tertentu, suku-suku tertentu itu menginginkan nyawa dibalas nyawa, kemudian harta dibalas harta. Nah, seperti itu. Ada yang kemudian berbenturan dengan hukum atau kearifan lokal yang ada. Seperti itu ya. Misalnya carok di Madura. Pak, kalau seperti ini harus dibalas tuntas. Nah, itu pendekatan hukum yang konvensional. Tetapi dengan adanya restoratif justice ini, maka peradaban hukum kita semakin modern. Pada prinsipnya, penegakan hukum konvensional itu mengutamakan pembalasan. Tetapi dengan
pembaharuan hukum ke depan, itu pembalasan akan ditinggalkan. Tetapi melakukan pendekatan yang sifatnya rehabilitatif, korektif, kemudian pendekatan-pendekatan yang lebih manusiawi. Seperti itu, Mbak. Kalau dari data yang dimiliki oleh Divisi Hukum Polri sendiri, Pak, sejauh ini dengan instrumen restoratif justice, paling banyak kasus seperti apa sih, Pak, yang kemudian bisa selesai dengan menggunakan instrumen restoratif justice ini? Biasanya kasus-kasus yang banyak data yang kami miliki itu kasus-kasus tindak pidana umum. Tindak pidana umum itu terkait dengan penganiayaan ringan, pencurian ringan, kemudian apalagi laka lantas ringan, penghinaan yang sifatnya ringan, dan itu yang mendominasi terkait dengan perkara-perkara tindak pidana umum. Tetapi ada juga terkait kasus narkotika. Nah, sekarang pertanyaannya, narkotikanya kalau bandar gimana, Pak? Bisa direstoran? Apalagi jumlahnya besar-besar. Jadi untuk kasus-kasus bandar, pengedar, pemodal, dan seterusnya itu yang gede-gede, itu tidak ada alasan untuk menerapkan restoratif justice. Tetapi bagi penyalahguna, yang betul-betul dia korban penyalahguna, itu dapat dilakukan dengan pendekatan restoratif justice. Implementasinya seperti apa, Pak? Implementasinya adalah ketika seseorang ditangkap, kemudian dia tidak terlibat jaringan, bukan bandar, bukan pengedar, gitu kan, bukan residivis, maka kewajiban penyidik itu untuk melakukan asesmen. Setelah dilakukan asesmen, kemudian dinyatakan oleh tim asesmen dia adalah sebagai penyalahguna, maka penyidik langsung menempatkan ke panti rehabilitasi. Bukan dilakukan proses pidana seperti yang kita lakukan selama beberapa tahun belakangan. Nah, yang terjadi apa? Kalau misalnya penyalahguna itu diproses, lapas penuh. Betul. Lapas penuh dengan penyalahguna. Padahal di Undang-Undang Narkotika itu jelas, penyalahguna itu harus ditempatkan di lembaga rehabilitasi, bukan di penjara. Nah, itu yang harus kita terus gelorakan, bahwa penyalahguna itu tempatnya adalah di lembaga rehabilitasi. Ya menarik ya, Pak. Jadi ternyata restoratif justice ini seperti namanya sendiri lebih mengutamakan pada proses restorasi ataupun juga recovery, menghadirkan keadilan dan juga memberi perhatian khusus pada pemulihan kondisi korban. Kita nanti masih pengen tahu ya, Pak, bagaimana instrumen restoratif justice ini dan juga melihat lebih dekat Divisi Hukum Polri. Saat lagi pemirsa, kami masih akan kembali.